Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarissa Amalia Putri dari kelas 9C absen 7, merupakan siswa di MTS di Negeri 6. Saya akan menjelaskan apa itu blog, manfaat CMS, dan macam-macam CMS. Yang pertama, apa itu blog? Blog adalah website atau jurnal online yang memuat beragam informasi seperti artikel, foto, atau video yang selalu diperbaharui secara rutin seperti diary, tetapi berbagi pengalaman juga. Manfaat blog apa? Yang pertama yaitu menambah wawasan berdasarkan pemikiran era globalisasi secara meluas. Yang kedua, mengasah kemampuan literasi dari segi menulis dan mempresentasikan. Yang ketiga, menambah penghasilan dari membuat suatu usaha, jualan online, dan juga sebagai penghasil tambahan. Yang keempat, menambah banyak ilmu karena di blog itu banyak hal-hal membuat kita termotivasi akan referensi baru. Yang kelima, media komunikasi dan sosialisasi dengan para pengunjung di blog dengan kamu membalas komentar terkait tulisan di blog. Pertanyaan berikutnya, apa itu CMS? Content Management System adalah sebuah aplikasi atau software yang berfungsi untuk mengelola, mengubah, mempublikasikan konten web. CMS juga memungkinkan beberapa pengguna sekaligus untuk berkolaborasi dalam mengelola konten web tanpa harus menguasai bahasa pemrograman terlebih dahulu. Tidak ada CMS, maka kamu harus paham dan mengerti bahasa pemrograman. Berikutnya manfaat CMS. Yang pertama, sebagai manajemen data. Ini merupakan fungsi utama CMS. Semua data atau informasi baik yang telah ditampilkan ataupun belum dapat diorganisasi dan disimpan secara baik. Suatu data dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan. Yang kedua, membantu proses bisnis dengan menggunakan sistem manajemen konten dalam pembuatan website. Maka kamu dapat menulis situs sendiri tanpa perlu belajar secara detail bahasa pemrograman. Dengan membuat website, kamu tidak perlu untuk mengeluarkan biaya terlalu besar dalam proses memasarkan produk. Kamu juga dapat menggunakan berbagai fitur secara gratis. Ketiga, mendukung web tentang plating dan standarisasi. Setiap halaman server yang dihasilkan berbagai dari template yang terlebih dahulu disediakan oleh CMS. Selain dapat menjaga konsistensi tampilan secara keseluruhan, penulis dan editor dapat berkonsentrasi secara penuh dalam melaksanakan tugasnya mengisi server. Yang kelima, macam-macam CMS. Yang pertama, WordPress. Rekomendasi pertama, CMS yang paling sering digunakan dan paling populer adalah WordPress. CMS WordPress adalah salah satu content management system yang awalnya digunakan untuk blogging dan umum digunakan oleh bloggers. Hal ini karena penggunaannya sangat fleksibel dan mudah digunakan. Namun seiring berkembangnya kini WordPress digunakan CMS WordPress untuk membuat jenis seperti company, profil, toko online atau e-commerce, dan website portofolio. Yang kedua, Joomla. Selanjutnya, contoh CMS adalah Joomla yang merupakan platform untuk pembuatan website, mulai dari branding company profil, website pribadi atau personal, website untuk sekolah, hingga toko online. Dengan fitur-fitur yang memiliki Joomla ini bisa dibilang salah satu platform terbaik alternatif selain WordPress. Namun platform ini memiliki kekurangan, yaitu di beberapa tahun terakhir meninggalkan bug dan perbaikan justru mengganggu pengguna fiturnya di dalamnya. Yang ketiga, Moodle, yaitu jika kamu tertarik untuk mengembangkan
Learning Management System berbasis online atau e-learning, maka platform CMS ini cocok untuk buat kamu, yaitu Moodle. Platform ini memiliki fitur e-course yang seperti online test, forum, dan sebagainya. Namun model ini dikenal memiliki manajemen pengolahan yang sedikit rumit, sehingga perlu memahami teknis dan skill mumpuni untuk menggunakan model dengan lancar. Yang keempat ada PrestaShop. Buat kamu yang tertarik mengembangkan website atau toko online, kamu bisa menggunakan konten manajemen sistem PrestaShop. CMS ini memiliki fitur sangat dinamis dan lengkap dan bisa membuat nyaman antara penjual dan pembeli. Penjual juga bisa menata barang yang dijual dengan baik dan tersistematis. Bahkan mereka memiliki beberapa fitur pembayaran yang beragam pula, mulai dari PayPal hingga melalui ATM, sehingga penjual mampu pembeli berbelanja di toko online menggunakan CMS PrestaShop. Yang kelima, OpenCart merupakan contoh CMS yang juga khusus untuk pembuatan toko online atau e-commerce. Platform ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang mendukung antara penjual dan pembeli. Platform CMS ini berbasis PHP atau MySQL yang bersifat open source dan gratis untuk menggunakan CMS. Hanya perlu hosting dan domain. Yang terakhir, apa perbedaan blog dan website? Yang pertama, isi konten. Berbeda dengan website dan blog, selanjutnya topik dan tujuan konten. Blog biasanya berisi konten-konten yang relevan untuk pembaca. Bentuknya bisa bermacam-macam tergantung pemiliknya, misalnya artikel, video, hingga podcast dengan tema tertentu. Seringkali isi konten blog adalah pengalaman, opini, aktivitas pribadi si blogger. Sedangkan kalau blog perusahaan, konten pasti membahas hal-hal berhubungan atau mendukung bisnisnya. Yang kedua, arah komunikasi juga menjadi perbedaan blog dan website. Blog cenderung lebih interaktif, sedangkan website bersifat satu arah. Di blog, pembaca Anda dapat meninggalkan komentar di setiap konten. Kamu bisa membalasnya, begitu juga dengan orang lain. Artinya ruang diskusi di blog memang lebih luas. Arah komunikasi blog dan website, tapi lain dengan website. Alih-alih kolom komentar sebagai besar, lebih menyediakan form kontak, live chat, atau langsung mengarahkan pengunjung ke sosial media atau nomor tertentu. Website memang fokus ke transaksi, jadi itu ketika ada prospek, si pengelola website berharap bisa berkomunikasi secara langsung ke yang bersangkutan. Yang ketiga, gaya bahasa. Itu juga termasuk ciri perbedaan blog dan website ditemui, yaitu gaya bahasa. Coba kamu perhatikan, blog seringkali menggunakan bahasa yang santai karena tujuannya memang untuk berkomunikasi dengan target audiens. Personalnya pun jelas, jadi isinya konten mudah dinikmati dan dipahami. Berbeda dengan website yang masih menggunakan bahasa profesional dan formal, biasanya untuk disampaikan agar bisa tersampaikan pesannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.